Di video kali ini saya akan mereview, mewawancarai salah satu mantan seorang TKI Malaysia yang sangat jujur, geng. Yang terlalu jujur, bahkan baik buruknya dia keluarkan semua. Tapi semua itu kalian sendiri yang menyaring, gitu mas ya. Dan video ini hanya untuk memberitahu ataupun informasi, tidak patut dicontoh yang buruk-buruknya. Kita ambil yang positif-positifnya saja. Ya. Betul mas ya? Betul. Oke, langsung kita putar saja videonya. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Oke geng, hari ini saya berkunjung ke tempat kawan saya geng, tepatnya itu di Indonesia pastinya ya, karena saya sekarang berada di Indonesia dan saya akan bertanya-tanya dan juga boleh sharing kepada orang semua tentang Malaysia dan dia orang itu macam mana, berawal dari mana dia orang itu boleh bekerja di Malaysia dan juga hasilnya nanti juga apa, dan situasi ataupun di saat dia orang kerja di sana itu macam mana situasi di Malaysia. Sebab dia orang itu lebih dulu daripada saya geng, dia orang lebih dulu di tahun berapa gitu, pokoknya sebelum saya, dan otomatis pengalamannya daripada beliau itu juga berbeda karena kita sama beliau itu berbeda bidang pekerjaan. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita tanya-tanya kepada orang yang bersangkutan. Oke geng, ini rumahnya dia orang geng, tem dia bekerja di Malaysia. Ini ada lambang Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah pasti Indonesia Raya geng. Jadi di Indonesia itu setiap rumah pasti ada lambangnya. Kalau tak macam itu gambar Garuda atau elang geng ya. Nah, kalau tak macam itu masih ada bendera. Dan kebetulan sekali di sini itu benderanya tak ada, tapi ada lambang Garuda Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Itulah lambang Indonesia Rayaku geng. Oke, nah situasi rumahnya macam ini, dan di rumah di Indonesia itu memang tak ketinggalan dengan musik geng. Nah ini tengok, jadi kalau kita letih, kita balik kerja macam itu letih-letih, nah, kita dengerin musik-musik macam ini, memang full musik. Kalau orang tak percaya silahkan pergi ke Indonesia, mau kalian pergi kemana aja, ke cafe, kedai apapun mesti ada musiknya geng. Memang Indonesia ini full musik. Nah itu orangnya yang saya tanya-tanya atau wawancarai geng. Nah, sebelumnya video ini saya mulai, kita boleh berkenalan dulu kepada subscriber saya yang ada di Malaysia bro. Namanya dulu siapa? Nama saya Agus Miftahus Surur. Agus Miftahus Surur. Surur. Wah, ya. Nama orang Indonesia itu memang panjang-panjang ya. Tak ada lah, sikit-sikit ya. Sikit-sikit ya. Nah ini dia orang ini geng, ini bekerja di Malaysia lebih dari saya. Maksudnya dia berangkat ke Malaysia dulu, jarak berapa tahun baru saya gitu ya, ya dulu itu. Betul. Nah, kalau boleh tahu mas, dulu itu tahun berapa sih? Tahun 2012 lah, kalau tak salah. 2012. Nah, saya 2015, berarti selisih 3 tahun ya. Nah, kurang lebih lah. Di sana itu masnya kerjanya apa? Di repair lah. Repair itu apa? Bangunan. Bangunan. Oke, bangunan. Sebelum saya tanya lebih lanjut lagi mas, mas tuh macam mana boleh masuk ke Malaysia, boleh bekerja di Malaysia? Awal mulanya itu bagaimana? Awal mula itu kan sebab apa ya? Macam nak pergi ke sana tuh bukan bekerja. Apa? Tapi ya jalan-jalan lah. Oh, pelancong. Yang ngasih tahu siapa? PT, agent atau bukan, kawan? Bukan. Apa? Saudara ada kat sana. Oh, saudara sudah ada kat sana. Saudara ada yang jemput lah. Ya saudara di sana itu dia orang memang di sana menjadi warga tempatan sana atau hanya kerja? Kerja. Hanya kerja di sana. Hanya kerja. Oh, lepas itu kamu pergi ke sana, dijemput gitu ya? Terus lepas itu? Dalam masa 1 bulan lah. Dah nak balik pun tak ada duit. Terpaksa lah kerja kat sana pula. Oh, habis saudara kamu tak bantu ke apa gimana? Bantu sikit tapi kan tak cukup pun. Oh, bantu biaya hidup aja. Oh.
Lepas itu nak cari kerja di sana. Mm-mm. Berarti masnya dulu ilegal dong? Ya memang lah. Habis macam mana? Tak punya duit pun nak balik. Oh, berarti waktu pertama kerja itu langsung bekerja di bangunan. Sampai balik. Sampai balik lah. Sampai Berapa lama? dalam satu paspor lebih. 5 tahun. Kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun. 8 tahun. Wah, Balik masa corona tuh. masa corona Covid itu ya. 2020 lah. 20 balik. Oh. Itu di sana itu selama 8 tahun ya. Pernah cuti pulang kampung tak? Belum lagi. Belum lagi. Pasal ilegal ya. Pasal ilegal. Mohon maaf Mas, ini masalah pribadi sebetulnya ya. Saya nak tanya Mas, kalau masalah hasil itu gimana? Kalau hasil Kalau ilegal? ilegal boleh lah. Kalau dikatakan dalam satu hari kita bisa 80 lah. 80 ringgit. 80 ringgit. Sini dekat 200. 280 ya? 80 dalam satu hari. Dalam satu hari dekat 300. Pertama Mas mendapatkan gaji itu macam mana rasanya? Ya senang. Pernah nggak kepikiran kalau di Indonesia tak akan dapat hasil macam ini? No, tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Apa sah? Sebab pasal duit kita kan terlalu rendah. Oh, Indonesia Nilai- terlalu rendah nilainya ya. nilainya. Jadi kerja di sana dengan hasil yang segitu itu sudah merasa tinggi gitu ya. Lebih tinggi. Oh, lebih tinggi. Dan sementara kita ini mengeluarkan tenaga yang sama ya kan. Dulu sebelumnya kerja di sana dengan hasil yang segitu, di Indonesia itu kerja mendapatkan hasil berapa dalam satu hari? Dalam satu hari kurang lebih 100.000 rupiah. Betul lah, rupiah. 100.000 rupiah itu bagi sekitaran 30 ringgit saja, geng. Dalam satu hari ya. Kotor bersih? Bersih Ya, sama-sama bersih. Di Malaysia pun bersih juga. Tapi sini balik jam 3, Kalau Malaysia, jam 4. selisih 1 jam. Selisih Tapi 1 jam. masih boleh lah ya dengan Boleh. hasil yang segitu. Nah, lepas itu Mas, saya mohon maaf sekali lagi ya. Ya. Kalau Mas tuh selama 8 tahun di sana itu apa yang Mas rasakan? Saya rasa ya senang. Kan karena Mas kan ilegal. Jadi kan mau keluar kan mesti takut polis ke imigrasi ke. Tak ada lah takut, tak ada. Tak ada takut. Tak ada. Macam slow aja. Slow, buat apa takut? Pernah nggak Mas itu merasa kayak bersalah gitu sebab di sana tanpa ada dokumen? Ya berasa lah. Tapi Merasa, kalau ya. kita kena tangkap polis pun kita cakap salah juga. Kita Oh. kena bayar saman lah. Bayar saman. Pernah nggak kena polis? Sering lah. Sering? Dekat-dekat jalan, dekat masa ada roadblock macam tu lah. Polis itu macam mana cakapnya? Kan Mas itu ilegal, kosong kan, tanpa ada dokumen. Maksudnya dokumennya sudah mati gitu kan? Ya. Nah, polis itu mau hanya apa? Gimana? Kasih surat saman, langsung minta uang Bukan, atau bukan. hantar pulang macam mana? Bukan. Dia cakap nak apa tu? Nak minta duit kan? Oh, dia minta uang. Minta uang langsung. Langsung minta uang. Langsung. Berapa itu, Mas? Seadanya. Biasa ya 50, 60 macam tu lah. Oh, itu berarti mungkin untuk minum teh ya. Nah, betul. Berarti itu termasuk polis yang pungli juga ya kalau di Indonesia. pungli. Serupa dengan pungli. Serupa. Cuman ternyata di sana ada pungli juga ya. Ada. Sama aja lah macam itu. Tak ada beza geng. Sama ya setiap negara itu pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan, pasti ada Semua negara ada lah. Pasti ada orang yang baik, pasti ada juga yang kurang baik. Sebetulnya sama aja ya kan. Sama. Semua itu tergantung cara kita. Nah, betul. Kalau kita menanam kebaikan, insya Allah pasti akan menuai kebaikan juga. Betul ya Mas ya? Betul. Nah, yang membuat Mas lagi nyaman lagi di sana itu apa? Masalah ekonomi. Ekonomi. Kalau ekonomi dengan Indonesia sama Malaysia kan tak sama kan, beza. Bezanya apa tuh? Masalah harga makanan. Dia sana lebih murah. Biaya hidup. Biaya hidup. Biaya hidup lebih murah Kak sana daripada sini. Kalau sini kita gaji satu hari, kita tak boleh makan dalam 1 minggu. Oh, oke. Kalau misalnya 1 bulan dibuat ringgit itu berapa?
Kalau dalam 1 bulan uang nggak sini, Bukan, uang ringgit. uang ringgit kalau 1 bulan, 1 bulan kita bisa makan dalam 3 bulan lah. Bukan, maksud saya 1 bulan habis berapa ringgit untuk biaya hidup? Oh, biaya hidup. Mas? Aku biasa kurang lebih dalam 500. 500. 500 ringgit. 500 ringgit ya. Itu buat bayar sewa rumah sama bel air. Bel Oh, api. semua lah, semua. Semua 500. Berarti itu kerja dalam 6 hari cukup ya. Cukup. 6 hari untuk 1 bulan. Berarti yang 24 hari itu kamu kirim ke kampung untuk membahagiakan orang tua. Iya. Betul ya. Karena dan meskipun ilegal tapi boleh membanggakan atau membahagiakan, mencukupi, setidaknya membantu biaya hidup orang tua yang ada di kampung itu ya. Nah, kalau masalah lingkungannya di sana itu gimana, Mas? Kalau masalah lingkungan bersih. Bukan, maksudnya lingkungan orang-orang Melayu di sana itu. Oh, orang Melayu. Kita apa ya? Tengok-tengok lah, ada yang baik, ada yang jahat macam itu kan. Tapi kalau di kampung saya tak ada lah orang-orang yang jahat. Tapi kalau lain tempat ada lah. Cuman denger-denger aja ya. Tapi yang nampak depan mata semuanya baik. Tapi kita tak tahu kan belakang dia macam mana, kan tak tahu. Nah, karena kan dulu saya di Malaysia kan di perkebunan. Jadi saya kan memang benar-benar buta dunia luar ya kan. Nah, kalau emasnya kan di bandar, di kota. Jadi kan otomatis tahu semua kehidupan di sana, yang baik, yang buruk, yang macam mana pun ada. Saya nak tanya satu pertanyaan. Kalau di sana itu dunia bebasnya itu macam mana? Pernah dengar nggak? Atau pernah nampak atau gimana? Kalau dunia bebas macam mana ya? Sama lah dengan kakak Indonesia ini, sama juga. Samanya macam mana? Dunia bebas tuh kita apa ya? Maksud saya macam apa ya, macam minum-minum bir. Nah, itu sudah biasa lah tuh. Di sana pun ada biasa. Kan di sana itu bukannya syariat Islam yang utama. Nah, di tempat-tempat macam itu sebetulnya kan orang Islam itu dilarang di sana kan. Lah, kalau yang Mas ketahui di sana ada tak orang Islam yang masuk ke dunia macam itu? Ada, banyak. Ada. Orang Indo kah orang sana? Orang Indo, orang sana juga ada. Orang sana ada? Ada, orang tempatan pun ada. Ada. Tapi tak rame lah? Banyak. Banyak juga? Banyak. Saya ke sana. Muda-muda itu? Muda, tua. Banyak. Saya penasaran sih, Mas. Di dunia malam macam itu isinya macam mana sih? Isinya macam mana? Macam kita tak boleh cakap ah. Itu privasi ya. Privasi itu ya. Tapi kalau dalamnya itu mau apapun ada gitu ya. Ada. Oke lah, itu nggak usah kita bacakan karena itu privasi. agak sensitif ya kan. Nah, oke, masalah hasil selama 8 tahun di sana, Mas itu mendapatkan apa saja? Ada moto ada, lembu ada, kebun dah. Kebun ke sawah? Ya sawah lah, sawah. Kalau di total itu minimal berapa ratus juta? Wow, tak sampai ratus. Tak sampai macam berapa ya? 90 lah. Dekat 1 juta. Dekat 90. Itu dalam masa 8 tahun kerja di sana atau Mas fokus benar-benar kerja hanya berapa tahun saja? Tak fokus sangat, macam slow aja. Kita jalan ikut terus alir air tuh. Karena Mas juga masih bujang ya, jadi kan kita butuh senang-senang juga. Butuh menghibur diri biar tak letih, biar tak penat gitu ya. Selisihnya yang penting tak lupa dengan orang tua yang ada di kampung gitu ya. Nah, sampai sekarang, sampai saat ini yang hasil dari sana itu boleh setidaknya membantu kehidupan sampai saat ini tak? Kalau dikatakan jam tuh ya kurang lah. Masih kurang. Nah, kalau ngomongin kurang kan setiap orang pasti kurang. Nah, kan batasannya harus bersyukur gitu kan. Nah, tapi sampai sekarang itu macam lembu, moto, sawah masih ada kan? Masih ada. Tak terjual kan? Tak. Berarti kan macam boleh membantu kehidupan di kampung kan? Betul? Nah, saya nak minta bukti, Mas. Motonya mana, lembunya mana, macam itu boleh tak? Boleh ya? Boleh, tengok ah. Jom kita tengok yang. Jom. Oh, ini Mas, ini motonya ya. Ini moto apa ini? Vario 150. Ini dulu belinya berapa, Mas? 25.
25 juta lah. 25 juta. 25 juta kalau dikatakan ringgit kurang lebih 12 ribu. Iya, 12. Hmm. Ini kalau malam kalau di Malaysia kan moto-moto taruh luar-luar aja. Nah, kalau di sini Kita taruh luar, dah ambil lah, kena rompak lah. kena rompak. Kena rompak. Nah, kena pencuri ya. Masih taruh dalam rumah, dalam bilik ya. Oke, ini motonya ya. Motonya macam ini. Di Indonesia itu memang sangatlah pasaran sekali dengan moto-moto metik karena simpel ya dan sekarang kita beri ke belakang, geng. Nah, kalau ini rumahnya ada di posisi belakangnya sepanjang ini. Di waktu kerja di Malaysia ada bantu-bantu bangun rumah tak, Mas? Tak ada pun. Tak ada ya? Tak ada. Uang habis lah pergi kat sana. Pergi ke sana uang habis. Tapi beli nombor. Nombor kita beli apa tuh mainan-mainan macam tuh. Beli buat alat kerja. Oh. Terus kita pergi kalau hari Ahad kan cuti kan. Nah, kita pergi pub, dubbing macam tuh lah, minum macam tuh. Wah. Benar-benar menikmati masa muda ya. Tapi syukur sekali masih mendapatkan sisa ya. Alhamdulillah masih ada, sisa-sisa pun ada. Nah, ini lembunya. Nih, lembu di sini macam ini, geng. Merah-merah semua dan semua di sini tak ada lah macam di Malaysia diliarkan tuh tak ada. Semua diisi mesti diikat hidungnya macam itu, geng. Nah, biar tak kita kena ikat. Ya. Dan kandangnya macam ini kandangnya. Atau rumahnya. Nah. Kita kalau itu lembu kita bagi lepas, hilang semua. Hilang ya. Kena rompak di sini. Kalau tak hilang mungkin gaduh sama tetangga ya. Nah, itulah. Pasal kalau kat Malaysia tak ada orang yang ngutip satu-satu pun tak ada berani. Kalau kat sini dah ini habis. lembunya, Mas. Nah, ya. Kalau di Malaysia kan tindik di kuping itu adalah lesen hewan. Lesson. Nah, kalau ini apa? Lesson sama juga. Sama. Sama ada lesson. Ada lesen juga ya? Ada lesson lah sini, ada barcode pun ada. Oh, ada barcode-nya kan? Ada. Nih. Kalau lembu ini hilang, kita bisa barcode kat situ. Oh. Kita nampak itu lembu pergi ke mana ada. Kalau misalnya sang pencuri itu melepaskan barcode itu macam mana? Ada. Kita nampak barcode itu dia taruh mana. Oh, macam GPS ya? Iya, betul. Lah, kalau mau daftar barcode ini berapa biayanya, Mas? Free. Free ya? Free. Kita pergi ke dokter hewan free. Biar tak hilang. Ini Mas, ini satu ekor ini agak-agak berapa juta rupiah? Kalau beli masa dulu 15 juta. 15 juta. Tapi kalau sekarang tak boleh ya? Kurang lebih 16-17 macam itu lah. 16-17an. Berarti sekitaran 5 ribuan ya? 5 ribuan kurang lebih. 5.000 lebih macam itu. Ringgit lah. Ini anaknya. Ya. Ya. Ada berapa ekor semuanya, Mas? Kalau semua sini ada 7 lah. 7. 7 ekor. 7 ekor yang sebagian yang sana itu. Wah, itu yang sebab tak muat tempat dia. Oh, itu buat apa ini, Mas? Ini buat ini. Apa kasih makan lembu? Oh, makan lembu ya? Oh, jadi kalau di sana kan tak ada kan, orang-orang langsung kena bakal langsung. Kalau sini kita bawa balik. Oh, jadi di sini tuh semua boleh ada manfaatnya gitu ya? Betul. Kalau sana kena bakal, sini kan kita boleh bawa balik, kita bagi makan lembu. Nah, kalau yang ini kupingnya tak ada lesennya, Mas? Tak ada ini. Ini tak ada ya? Belum pergi ke dokter lagi belum. Oh. Nih, wah ini cantik-cantik ini ya. ini perempuan jantan betina semua. Ini betina 1, 2, 3, 4, 5 betina. Oh, ini jantan ada 2. Wah, ini yang kecil-kecil. Hasil dari Malaysia? Bukan, kalau yang hasil dari Malaysia yang 3 tadi tuh. Oh, yang 3 sana tadi itu dari Malaysia. Kalau yang ini punya ayah sama punya adik. Oh, punya ayah sama adik. Jadi boleh beli lembu juga karena lembu di sini tuh memang mahal ya. Kalau di Malaysia itu 2.000-3.000 ringgit sudah boleh. Udah dapat lah. Besar. Kalau di sini 2.000 sekitaran 9 juta kecil, geng. Macam ini mungkin boleh tak tahu. Saya rasa kecil aja. Ya kan? Nah, memang macam ini, geng. Situasi di Indonesia itu. Di belakang rumah. Nah, ini kan rumah sama kandangnya macam deket kan, Mas? Apa tak bau masuk? Kalau pas saat bau sih tak ada lah. Tak ada. Tak ada, dah biasa kan. Oh, ada kasih obat tak? Ada. Oh, biar tak bau macam itu. Obat dia obat apa macam itu? Buat apa? Pengering.
Oh, pengering kotoran. Oh, biar bau kurang ya. Nah, kalau lembek-lembek sangat dah bau lah semua. Iya, iya. Karena itu langsung dapur makan, geng. Tempat kita masak kan. Nah, nanti kalau bau macam mana kita mau Kalau makan. dekat Malaysia pun tak seronok tuh. Oh, iya betul. Itu kambing, sorry, lembu-lembunya, geng. Kalau itu Mas punya juga? Bukan, dia tuh punya Jiran punya? abang ayah. Oh, saudara ya. Saudara adik-beradik dari ayah. Nah, ini ada kambing juga, Mas. Ada. Nah, ini kambing di sini tuh juga dibuat macam ini, geng. Tak macam di Indonesia, tak macam di Malaysia. Semua itu taruh kandang-kandang macam ini. Hei, bangun kau. Macam ini kandangnya. Jom kita pergi ke depan lagi, Mas. Jam. Oke, geng, sekarang kita sudah ada di dalam rumah lagi lah, macam itulah, geng. Yang hasil itu kita tak boleh samaratakan dengan orang yang lain, Mas ya. Nah, ya. Karena setiap orang itu kebutuhannya yang berbeda-beda. Ada pergi merantau itu untuk membayar hutang, ada yang pergi merantau itu untuk membahagiakan orang tuanya, ada pergi merantau itu untuk membesarkan bisnisnya, ada merantau itu benar-benar dari nol untuk merubah nasibnya dan lain-lain. Jadi besar kecil hasil kita merantau itu tergantung kita cara mensyukuri. Bisa dikatakan relatif gitu, Mas ya. Semua itu tergantung kita bagaimana. Nah, sekarang, Mas, pandangan Mas tentang Malaysia itu gimana? Merasa kangen tak? Kalau dikatakan kangen sih, ya kangen. Tapi kalau nak pergi sana pun tak cukup duit juga. Tak cukup duit Tak ya. cukup. Karena sana itu juga ya memang mahal, tak semahal sangat lah. Tak semahal. Tapi kalau misalnya Mas mempunyai rezeki yang agak lebih, misalnya teringin ke Malaysia itu bekerja lagi atau pelancong atau berkunjung jalan-jalan gitu. Jalan-jalan lah. Jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Lah, kalau ngomongin masalah wisata di sana itu gimana, Mas? Kalau wisata boleh lah. Serono ya. Serono. Kalau tempatnya bersihan mana? Indonesia ke Malaysia? Malaysia lagi bersih ya. Lagi bersih. Kalau misalkan rating 0 per 10 mendapatkan angka berapa kebersihan di Malaysia? 8. 8. Wah, 8 tuh bagus loh, Mas. 8 memang 8. Sebab apa ya? Kalau dekat Indonesia kan tak ada apa tuh macam tukang sapu jalan. Ada di Indonesia. Belum nampak aku. Tapi belum rata memang. Belum ada. Kalau dekat kamu saya tak ada lah. Tak ada. Tak ada. Sapu-sapu jalan tak ada. Ya, tapi kalau memang sih Jikian tak ada. kalau di Malaysia memang rata ya. Nggak rata semua Tak ada. kisah lah di bandar ke di kampung ke semuanya sama. Ada. Kalau di sini kalau bersih-bersih jalan, kalau di kampung macam ini pribadi ya kan. Kalau kita kesadaran diri lah, geng. Tak dapat gaji pun. Siapa yang mau dapat gaji? Kadang-kadang kita bersih-bersih tepi jalan itu buat pakan lembu, kambing macam itu. Itu pun kesadaran diri, tak ada dari pemerintah. Entah ini program dari pemerintah itu ada tak, kita tak tahu ya. Tapi kalau dekat Malaysia kan ada MPK, itu ya sudah tugas kebersihan jalan. Alam flora itu. Alam flora. Tapi kalau dekat sini tak ada lah. Kesadaran diri adanya. Kalau rasa-rasa kuliner macam mana? Kalau rasa kuliner, Yang paling melekat dalam lidah Mas itu kuliner apa di Malaysia? sotong goreng kunyit. Sotong goreng kunyit. Nah, makanan favorit. Makanan favorit ya. Iya. Kalau kare? Kalau kare tak minat sangat aku. Tak suka. Oh. Sebab rasa dia lah bau macam apa ya? Orang India. Orang India, Bangladesh macam tu. Dia terlalu bau sangat. Macam tu. Tapi kalau sotong goreng kunyit. Nah, itu aku memang lebih suka. Suka masakan orang Melayu, Chinese, India, Chinese lebih suka. Tak takut kena Saya tak mempermasalahkan macam tu. Yang penting kita makan dengan senang hati. Oh. Macam tu. Keren, terlalu jujur Mas ini ya. Agak bahaya juga. Tak takut aku macam tu. Tak takut ya? Tak ada lah. Karena urusan pribadi masing-masing ya, ya kan. Jadi semua itu kita tak boleh mengejudge itu salah, itu buruk, itu baik. Kita tak boleh macam itu. Kalau misalnya betul-betul buruk, kita hanya boleh mengingatkan gitu aja. Kalau yang menilai tetap Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa taala. Dia yang lebih tahu, geng. Kalau kita ikut-ikut
urusan macam itu ikut campur, mungkin malah kita yang kena dosa, ya kan? Nah, betul. Biar dikatakan kalau di Indonesia namanya gibah, ngomongin orang, ini tak baik itu geng, tak baik, tak payah contoh lah macam itu. Kita contoh yang baik-baik saja. Setiap orang itu pasti ada kenangan-kenangan yang baik dan juga kenangan yang buruk. Dan semua kita ceritakan ini karena hal yang sudah terlampau, ya Mas. Betul. Jadi kalau yang buruk kita tinggalkan, yang baik kita ambil. Itulah geng. Dan pesan Mas. Ini pesan Mas untuk orang Indonesia yang mau merantau bekerja ke Malaysia. Bagaimana? Harus ilegal, harus legal? Kalau legal harus gimana caranya? Atau pesan-pesan agar di sana itu orang kita yang bekerja di sana itu boleh berjaya? Kalau menurut saya ya kena sungguh-sungguh, terus kerja ke sana harus pakai itu visa kerja ya. Nah, visa kerja, jangan sampai macam saya lah, tak bagus nantinya. Nanti karena di sana itu macam kalau ilegal macam buronan ya. Nah, macam buronan. Jumpa Tak polis, selesai, tidur pun tak selesai. jumpa polis takut. Nah, Tidur tak ada selesai lah. Dan kalau ngirim uang pun lebih mudah. Nah, betul. Karena kalau ilegal kirim uangnya pun mungkin kita cakap dengan kawan juga ilegal juga. Semuanya memang ilegal. Nah, lepas itu Mas apalagi? Dah itu saja. Jangan beli nomor ya. Jangan sampai belilah. Belilah sedikit-sedikit. Jangan. Oh jangan. Beli. Nanti orang yang baru mula-mula itu jangan beli nomor, kerja yang rajin. Nah, lepas itu jangan main perempuan ya. Nah, jangan perempuan, terus jangan beli nomor macam itulah. Kita kumpul uang sikit-sikit buat beli alat dekat kampung macam tuh buat bahagiakan orang tua macam. Tapi semua itu tergantung kalian. Dimanapun negara, dimanapun kita berada, kalau kalian itu berpikiran yang positif, memberikan melakukan jalan yang lurus, itu insya Allah juga akan baik ya Mas ya. Yeah. Tapi kita juga tak boleh mengejas yang jalan yang ikut jalan yang belok-belok, macam cerita Mas tadi, meskipun di sana pernah beli nomor itu kan, kita tak boleh menyalahkan. Setiap orang itu mempunyai tujuan yang berbeda-beda, ya kan. Nah kalau yang lurus memang tak macam itu, tapi kalau memang itu sudah terjadi nggak masalah. Inilah untuk pelajaran gitu Mas ya. Hidup. Nah buat orang Indonesia ataupun orang Malaysia, hindarilah hal-hal yang macam itu, karena selain di Indonesia nanti agak rumit gitu Mas ya. Nah nanti kalau dengar orang tua pun juga tak elok. Nanti kalau Tuhan tahu pun juga mungkin juga akan marah. Dan ya yang penting intinya gini deh, semoga video ini ada manfaatnya gitu ya Mas ya. Untuk memberi penyemangat, memberi informasi generasi muda saat ini, orang Indonesia yang mau bekerja ke Malaysia. Karena sampai saat ini masih banyak orang Indonesia yang nak pergi merantau bekerja ke Malaysia. Karena di sini kan di Indonesia tahu sendiri, nak cari pekerjaan itu bukan mudah. Harus punya ijazah ini, postur tubuh, harus punya skill, itu pun gaji tak seberapa. Bukannya saya ini nak merendahkan Indonesia, bukan, tapi lah macam ini kenyataan kehidupan di Indonesia gitu Mas ya. Kalau kita benar-benar maju, benar-benar berjaya, buat apa kita pergi ke luar negara sana jauh dari keluarga? Bodoh-bodohnya orang kalau kita di Indonesia sudah berjaya, lalu kita pergi ke luar negara, betul Mas ya? Oke, dari semua video yang saya tayangkan, apabila ada yang kurang baik ataupun ada yang salah dalam tutur kata saya mohon maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Jalan Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.